Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita baik-baik saja ya di tengah virus pandemi kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, nanti kita bisa mengisi daftar kehadiran melalui WhatsApp grup. Nanti bisa di-list ya, siapa saja yang hadir dan nanti bisa ditulis juga siapa juga yang tidak hadir pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, sebelumnya perkenalkan ya. Nama saya Ahmad Rizal Firdaus Zuri. Saya berasal dari mahasiswa PPL Magang Upgris. Kemarin kita sudah melalui pembelajaran daring bersama ya. Mungkin kemarin masih ada yang melihat saya melalui Zoom, atau mungkin saja ada yang belum, mungkin karena kemarin tidak mengikuti pembelajaran di Zoom. Nah, pada proses pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks puisi. Nah, setelah kita kemarin mengikuti PTS, kita kali ini akan sedikit membahas tentang pembelajaran. Mungkin kemarin kita mengevaluasi melalui Zoom. Pada kali ini kita akan membahas materi, yaitu tentang teks puisi. Nah, pengertian teks puisi menurut para ahli adalah: yang pertama, menurut H.B. Jasin menyatakan bahwa puisi adalah sebuah pengucapan dengan sebuah perasaan yang di dalamnya mengandung sebuah pikiran-pikiran dan tanggapan-tanggapan. Yang kedua, menurut Ralph Waldo Emerson menyatakan bahwa puisi ialah mengajarkan sebanyak mungkin dengan kata-kata yang sedikit mungkin. Yang ketiga, Waluyo menyatakan bahwa puisi ialah sebuah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan sebuah kata kias atau imajinatif. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa puisi adalah sebuah karya sastra yang mengungkapkan suatu pikiran serta perasaan dari penyair dan secara imajinatif dengan memperhatikan diksi dan gaya bahasa atau majas. Nah, fungsi dari diksi atau gaya bahasa adalah untuk memperindah puisi tersebut, dalam arti untuk menambah nilai estetika dari karya puisi tersebut. Selanjutnya, unsur pembangun puisi. Nah, unsur pembangun puisi di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama unsur batin dan yang kedua unsur fisik. Apa itu unsur batin? Unsur batin yaitu unsur pembangun puisi yang bersifat tersirat atau terkandung dalam setiap kata, lirik, dan batin puisi. Nah, kita di sini dapat menyimpulkan bahwa unsur batin itu yang unsur yang ada di dalam puisi tersebut, dalam arti tidak terlihat. Nah, yang kedua adalah unsur fisik, yaitu hal yang terlihat atau tersurat dalam puisi sehingga secara lahiriah dapat ditangkap oleh indera pembaca. Nah, kalau di sini unsur fisik itu unsur yang dapat dilihat dari puisi tersebut. Nah, unsur batin itu meliputi apa saja? Nah, kita akan membahas. Yang pertama, unsur batin yaitu meliputi tema. Tema merupakan pokok isi yang disampaikan dalam puisi. Yang kedua, ada amanat. Amanat yaitu pesan atau nilai-nilai yang hendak disampaikan oleh penyair melalui puisinya. Yang ketiga, nada. Nada yaitu sikap penyair yang efeknya dirasakan oleh pembaca. Misalnya, entah itu marah, sedih, atau penuh cinta kasih. Yang terakhir ada suasana. Suasana yaitu efek dari puisi yang dirasakan oleh pembaca. Sebagai contoh, pembaca akan merasa tentram saat membaca puisi bertema keindahan alam. Nah, unsur fisik dari puisi yaitu satu, yaitu rima atau bunyi. Bunyi berperan antara lain agar puisi itu terdengar merdu, cantik, anggun jika dibaca atau diperdengarkan. Biasanya puisi cenderung menggunakan perulangan bunyi atau rima. Yang kedua, diksi.
Diksi itu sama saja dengan pilihan kata. Jadi dalam kita membuat puisi tentu kita harus memperhatikan diksinya yang tepat agar puisi itu terlihat begitu indah. Nah, yang ketiga ada majas. Majas yaitu bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi pembaca. Bahasa kias biasanya diantaranya adalah personifikasi, metafora, repetisi, hiperbola, dan lain-lain. Gaya bahasa ini juga hampir sama dengan diksi, dalam arti fungsinya sama untuk menambah nilai estetika dari puisi tersebut. Yang keempat ada citraan. Citraan merupakan suatu bentuk penggunaan bahasa yang mampu membangkitkan kesan yang konkret terhadap suatu objek melalui media kata-kata yang terdapat beberapa citraan, yaitu citraan penglihatan, entah itu pendengaran, perabaan, pengecapan, dan penciuman. Yang terakhir adalah tipografi atau perwajahan. Tipografi menjadi pembeda teks puisi dengan teks lain. Perwajahan puisi merupakan tata letak, larik, baris, bait, kata, atau frasa. Nah, di sini yang dimaksud tipografi adalah yaitu tentang bagaimana cara meletakkan tata puisi yang baik. Entah itu bisa disamaratakan kanan atau samaratakan kiri. Mungkin juga tipografinya nanti perwajahannya bisa diletakkan ke tengah semua. Nah, begitu. Nah, mari kita cermati teks puisi berikut. Sungai Manis, karya W.S. Rendra. Sungai mengalir dan menyindir gedung-gedung kota besar, karena tiada bagai kota yang papa itu. Ia tahu siapa bundanya. Sungai bagai lidah terjulur. Sungai yang manis, tunjukkan legoknya. Dan kota kecapaian dalam bisingnya yang tawar. Dalamnya berkeliaran wajah-wajah yang lapar, hati yang berteriak karena sunyinya. Nah, di situ kita bisa menganalisis unsur fisik dari puisi Sungai Manis. Yang pertama, diksinya atau pilihan kata. Penyair memilih kata menyindir untuk menggambarkan kesenjangan antara gemerlapnya kota dan kemiskinan. Yang kedua, citraan. Penyair menggunakan citraan penglihatan melalui kata mengalir. Yang ketiga, ada tipografi. Penulisan puisi diawali huruf besar setiap awal baris. Yang keempat, rima. Menggunakan persamaan bunyi kata antara mengalir dan menyindir, sama-sama belakangnya ir. Yang kelima ada majas. Menggunakan majas personifikasi. Buktinya terdapat pada kata sungai mengalir, menyindir gedung-gedung kota besar. Nah, di sini yang dimaksud majas personifikasi yaitu pada kata menyindir. Majas personifikasi itu seperti yang benda mati terus tingkah lakunya dibuat seperti manusia, yaitu tentang menyindir. Masa ada sungai menyindir? Kan tidak ada begitu. Nah, jenis-jenis puisi. Berdasarkan cara penyair mengungkapkan gagasannya, puisi dibagi menjadi 3, yaitu puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Yang A, puisi naratif. Puisi naratif mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini terbagi ke dalam beberapa macam, yaitu ada balada, ada romansa. B, puisi lirik. Jenis puisi ini berisi pernyataan, perasaan penyair yang terbagi dalam beberapa macam. Misalnya elegi, ode, dan serenada. C, puisi deskriptif. Pada jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan atau tanggapan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif, misalnya seperti ada satir dan puisi yang bersifat kritik sosial. Nah, menulis puisi. Menulis puisi aslinya itu sangat mudah ya. Cuma bagaimana kita caranya untuk menulis, nah itu yang sangat sulit untuk bagi kita. Padahal paling tidak kita kan mempunyai kegiatan sehari-hari. Nah, itu kita bisa memulainya dari kecil. Dalam arti bisa memulainya dengan membuat diare, dalam arti kegiatan-kegiatan sehari dan lain-lain. Itu adalah merupakan salah satu langkah untuk
menulis. Nantinya dari tulisan tersebut nanti kita bisa kembangkan. Jadi kita bisa menggunakan penulisan nanti yang entah itu bisa mempertimbangkan diksi, majas, dan itu nantinya akan bisa menjadi puisi. Nah, di sini kita dapat melihat pada tahap awal menulis puisi, hal-hal yang dapat memicu kreativitas agar dapat menulis puisi antara lain mengamati gambar, memperhatikan objek, mengenang pengalaman, menyaksikan peristiwa, dan membaca uraian kata dan lain-lain. Menulis puisi dengan teknik rangsang gambar dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita harus menentukan gambarnya terlebih dahulu. Itu adalah objek terpenting dari kajian puisi nantinya untuk menulis puisi. Yang kedua, bisa memahami makna gambar, termasuk menentukan maksud atau gagasan dari gambar. Nah, yang pertama kan menentukan gambar. Nanti yang kedua itu bisa kita memaknainya gambar itu. Dalam arti kita memaknai gambar itu seperti kayak entah fungsi gambar itu seperti apa, terus maksud dan gagasan dari gambar itu seperti apa. Nanti kan kita bisa deskripsikan secara pribadi. Yang ketiga, menentukan tema puisi yang berhubungan dengan gambar. Nah, dari situ nanti kita bisa menentukan tema puisi yang cocok untuk gambar tersebut. Yang keempat, mendaftar kata-kata yang berkenaan dengan gambar dan tema. Nah, untuk selanjutnya ini kita bisa memilih kata yang tepat agar nanti diksinya biar rapi. Menyusun baris-baris puisi berdasarkan kata-kata tersebut. Setelah kita memilih kata-kata tersebut, nantinya kita bisa menyusun puisi tersebut sesuai baris-baris yang telah nanti kita persiapkan. Yang F, serta menambah majas atau perlambangan dan lain-lain dalam melarik puisi. Nah, setelah kita memilih kata, nantinya kita bisa mempertimbangkan kata tersebut. Apakah kata tersebut sudah indah atau belum, sudah layak atau belum, atau nantinya kita bisa merubahnya ke dalam majas, entah itu metafora, personifikasi, hiperbola, dan lain-lain, agar menambah nilai estetika dari puisi tersebut. Nah, rangkuman. Puisi adalah sebuah karya sastra untuk mengungkapkan sesuatu pikiran serta perasaan dari penyair dan secara imajinatif dengan memperhatikan diksi dan gaya bahasa atau majas. Puisi memiliki unsur fisik berupa diksi, majas, rima, tipografi, serta citraan atau imaji. Puisi juga memiliki unsur batin, yaitu berupa tema, amanat, nada, dan suasana. Menulis puisi dapat terinspirasi dari mengamati gambar, memperhatikan objek, mengenang pengalaman, menyaksikan peristiwa, dan membaca uraian kata dan lain-lain. Nah, untuk tugas selanjutnya kita bisa mengerjakan LKS halaman 46 dan 49. Itu sebagai tugas mandiri, dan tugas yang kedua nanti kita bisa mengerjakan LKS halaman 46, 48, dan 50. Itu sebagai tugas kelompok. Nantinya tugas itu akan kita berikan sebagai mungkin nilai harian. Nah, nanti kita bisa diskusikan dengan Bu Nurul sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sekian pemaparan dari saya. Nanti sekiranya ada yang perlu ditanyakan bisa ditanya melalui grup WhatsApp. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran pada kali ini. Kita akan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.